jumpa lagi di pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga. Kita masih berbicara tentang modifikasi bentuk ya. Modifikasi bentuk. Modif. Mudah modif aja ya kata-katanya. Nah, di sini ada konsep dasar untuk membuat desainnya atau nanti untuk buat karya seninya. Yang pertama, kalian harus punya imajinasi ya. Imajinasi. Nah, apa itu imajinasi? Ya, imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan, ya, sesuatu agar menjadi sesuatu. Dalam hal ini sesuatunya itu apa? Karya. Ya, imajinasi menghasilkan karya. Jadi kalian harus banyak berimajinasi, tapi bukan banyak tidur ya, banyak berimajinasi. Nah, setelah itu tahap selanjutnya ya, setiap karya tersebut harus memiliki bentuk ya, bentuk. Karena ini rupa ya, bentuk itu rupa. Kita bicara seni rupa, jadi harus ada bentuknya. Nah, untuk modifikasi nanti ada dua bentuknya yang bisa. Yang pertama harus dirubah ya, dirubah. Ini kalau bahasa kerennya namanya distorsi. Distorsi. Ini di musik juga ada, di tari juga ada. Jadi ini istilah umum lah untuk seni distorsi. Distorsi bentuk. Nah, distorsi itu ada dua tekniknya. Yang pertama dia bisa ditambah atau dia dikurangi. Nah, ditambah atau dikurangi. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Dia bisa berupa misalnya dibelokin dari bentuk aslinya, dibelokin. Dilurusin, dari semula bengkok dia diluruskan. Misalnya bentuknya seperti ini. Terus karena kamu rubah atau kamu lakukan distorsi, ini bisa bentuknya kamu begini kan. Dia berubah dari bentuk aslinya. Bentuk ini jadi kayak gini. Terus dikecilin bisa juga, dari semula besar dikecilin. Digedein lawannya. Nah, setelah itu nanti akan muncul bentuk baru, ya, bentuk baru. Nah, bentuk ini lah bentuk kalian, bentuk kalian. Nah, di sini yang namanya inovasi. Nah, inovasi ini kan karya baru, ya. Jadi dia pasti memiliki makna baru. Ada makna baru juga, pasti ya. Nah, ini coba saya kasih apa ya? Cara yang sederhana untuk kita membuat distorsi bentuk. Misalnya, kalian harus ada objek yang kalian distorsikan. Objeknya sebetulnya bebas, terserah apa yang kalian sukai, apa yang kalian temukan, apa yang kalian pikirkan, itu bisa menjadi sesuatu. Misalnya ini kuas, secara bentuk dia seperti ini dan dia normal bentuknya ya. Dia normal, ada kayunya, ini ada logamnya, di sini ada bulunya, ya. Tiba-tiba kalian ingin distorsikan, kalian ingin rubah, bisa kalian kurangi atau kalian tambahi. Misalnya seperti ini versi ser ya, nanti jangan ditiru di rumah. Jadi kan harus beda. Kalaupun kalian idenya dari kuas juga. Nah, misalnya idenya kuas. Ya, kuas. Ini misalnya versi ser ya. Misalnya ada yang namanya kalau aliran namanya kubisme. Ini kan bentuknya dia seperti silinder ya. Kalian tahu silinder kan? Bentuk silinder seperti ini, lonjong ke atas, panjang, silinder. Bentuk silinder seperti ini. Ini silinder juga, pena ini silinder. Ya. Jadi semula dia bentuk silinder. Tiba-tiba kita distorsi menjadi apa ya? Kalau kalian pernah dengar apa enggak nama Pablo Picasso?
Harusnya dengar ya anak seni rupa yang kelas 11. Pablo Picasso, seorang pelukis dari Spanyol, dia alirannya kan kubisme. Jadi dia membuat beraliran kubis. Kubis itu geometris, bentuk geometris yang banyak menghasilkan garis ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat versi ser ya. Nah, ini dibuat versi kubis, alirannya aliran kubisme. Jadi bentuknya dia berupa garis-garis lurus. Semua lonjong jadi lurus. Tiba-tiba bulunya misalnya seperti ini. Tiba-tiba kita buat versi lain. Nah, versi tajam. Nah, ini bagian sininya, ya. Di sini jadi bulunya. Jadi sesuatu yang baru. Nah, nanti ini juga jadi ide yang baru, bentuk kuasnya. Mungkin secara fungsi besar. Kalau ini mungkin fungsinya jadi lebih mudah untuk buat detail. Kalau kita melukis karena ujungnya lancip kan di bagian sini, dia ujungnya lancip, kita bisa buat detail di sini. Karena ini kan bentuk baru, jadi bentuk baru tentu dia ada ide baru. Nah, ini yang dinamakan distorsi itu. Nah, nanti untuk tugas keterampilannya kalian buat seperti ini ya. Buat distorsi bentuk, tapi kalian harus ada objek awalnya. Bentuk awalnya sebelum kalian rubah, terserah. Yang penting dia ada di kehidupan nyata. Jadi bukan alam hayal. Jadi ada di kehidupan nyata, tiba-tiba nanti kalian distorsikan, kalian rubah, entah kalian apain. Yang penting dia ada bentuk awalnya. Harus ada bentuk awalnya. Harus ada bentuk awal. Nah, ini penting. Nah, nanti kalian dalam memilih bentuk ini hati-hati ya. Usahakan bentuk awal ini itu bentuk yang kalian sukai. Karena nanti kalian buat untuk karya keterampilan kalian. Tugas mate. Nah, ini nanti sedikit ya. Ini kalian lihat kan? Ini polymer clay. Nanti kalian menggunakan ini, ya. Ini nggak mahal, harganya murah. Kalian beli setengah kilo saja, sekitar 34.000. Itu di Mall Ciputra ada, di Gramedia ada. Kalau nggak mau repot atau takut masih bahaya COVID-19, kalian kan biasa belanja online. Ya, di situsnya banyak, itu di Lazada ada, di Shopee ada, atau kalian punya aplikasi lain, silahkan, harganya nggak mahal. Ya. Kalau sempat nanti segera kalian beli seperti ini, paling 34.000 tambah ongkos kirim mungkin 16, nggak sampai 50.000 lah kalian habis di sini sebetulnya. Ya. Nanti untuk lebih tugas lebih detailnya nanti saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini coba sedikit buka ya. Ini khusus untuk kalian, kita unboxing ya. Nah, sedikit aja ya. Karena kita nggak pertemuan ini kita buatnya. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi dia empuk. Nanti kalau setelah kalian gunakan, ini kalian tutup rapat. Nah, ini ada di sini ada sealnya biasanya. Mana dia? Nah, ini ada sealnya. Ini kalian bisa gunakan untuk menutupnya. Nah, setelah selesai di bagian sini kalian tutup karena nanti dia kalau kena udara dia kering. Nah, ini pencampurnya kasih air. Ya, nanti dikasih air. Untuk buat efek-efeknya bisa kalian kasih air. Sepanjang dia kedap udara dia nggak akan kering. Ini polymer clay-nya sepanjang dia tidak kedap udara ya. Nanti kita buat nggak begitu besar lah. Nanti untuk detailnya saya kasih tahu di pertemuan selanjutnya. Oke?